Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Tadi perjalanannya ke sini cukup aman? Ya, alhamdulillah aman dan lancar. Tidak macet? Enggak. Jadi perkenalkan saya Andi Satria Alam selaku rekruter dari Galaxy Box yang akan mewawancarai Anda pada wawancara rekrutmen hari ini. Sebelumnya silakan Anda perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada saudara Andi karena telah melakukan rekrutmen kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fasari yang berusia 22 tahun dengan berdomisili di Jalan Rapukaling, Kota Makassar. Baik, jadi tujuan dari wawancara rekrutmen ini adalah untuk mengisi kekosongan posisi pada bagian staf di Departemen IT, bagian Security Analysis. Waktu yang akan digunakan pada wawancara kali ini adalah selama kurang lebih 45 menit. Harapan saya pada wawancara ini adalah Anda dapat memberikan penjelasan yang spesifik terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Saya akan meminta Anda untuk berbagi pengalaman di masa lalu, baik yang sukses maupun yang kurang berhasil. Serta saya akan menggali lebih dalam tentang apa yang Anda pikirkan, katakan, rasakan, dan lakukan saat menghadapi situasi tersebut. Pada wawancara ini, saya ingin menegaskan bahwa semua informasi yang Anda berikan atau Anda sampaikan kepada saya akan dijaga kerahasiaannya. Saya ingin meminta izin untuk merekam dan mencatat jawaban dari Anda agar memudahkan saya untuk mengingat jawaban yang akan Anda berikan nantinya. Sebelumnya, sebelum kita melanjutkan wawancara lebih jauh, apakah ada hal yang ingin Anda sampaikan? Ada. Kalau boleh tahu untuk wawancaranya berlangsung berapa lama? Untuk wawancaranya itu sekitar 45 menit atau lebih. Oke, makasih. Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi wawancaranya. Bisa diceritakan mengenai latar belakang pendidikan Anda? Bisa. Jadi saya SMP itu mulai SMP di SMP 6 Makassar. Yang kedua, pada saat SMA saya mengambil SMK, Sekolah Menengah Kejuruan yang berada di Petarani, yaitu SMK Telkom. Dan pada masa SMK itu saya mengambil jurusan TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan. Kemudian setelah lulus SMK saya melanjut jenjang pendidikan yang kuliah di UNM jurusan Teknik Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Dari semua pendidikan yang pernah Anda tempuh, pendidikan apa yang menurut Anda paling berkesan? Untuk yang paling berkesan sih, kalau boleh jujur, di dunia perkuliahan. Ya, karena di dunia perkuliahan itu saya banyak menggapai ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan di dunia SMK. Lebih tepatnya pada dunia perkuliahan itu lebih digali lagi ilmunya, lebih diperdalam pada jurusan teknik. Dan adapun pada masa kuliah itu saya mengambil kayak keminatan yaitu pada jaringan komputer. Jadi sehingga waktu SMK dan jurusan sekarang di kuliah lebih cocok lah, jadi untuk memperdalam lagi ilmunya gitu. Bagaimana pengalaman akademik Anda untuk mendukung tujuan karir yang ingin Anda capai? Kalau pengalaman akademik kebanyakan pada dunia magang perkuliahan. Yang waktu SMK itu dunia magangnya itu masuk di Mitratel yang bekerja pada bagian pemasangan tower jaringan. Pada saat di Mitratel itu
saya ditugaskan untuk menginput data-data tower yang akan dibangun, data pengguna, data biaya pembangunan, dan sebagainya. Untuk jenjang pada perkuliahan itu saya bermagang di PLN yang Icon Plus. Di situ saya sebagai ditempatkan pada bagian apa kemarin ya? Bagian pembuatan jaringan fiber fiber optik, FFTH namanya, fiber to the home. Pada saat itu yang magang kuliah lebih diperdalam lagi karena mendapatkan ilmu baru. Karena dengan itu saya sudah mengetahui cara pembuatan jalur-jalur kabel, bagaimana pemasangan kabel dari tiang satu ke tiang lainnya dan sampai bisa terhubung ke rumah pengguna. Masih ada yang ingin sampaikan terkait pertanyaan yang tadi? Saya dan setelah saya mengetahui itu, maka saya berpikir bahwa magang di Icon Plus itu kemarin bisa menjadi kayak bisa menjadi acuan lah untuk bagaimana karir saya ke depan untuk melanjutkan ke dunia yang dunia pekerjaan. Kemudian apakah Anda memiliki pengalaman di bidang non akademik? Bisa mungkin kita ceritakan? Kalau di bagian non akademik itu kayaknya saya juga pernah magang di bidang non akademik. Ya, enggak masuk perkuliahan, jadi magang mandiri ceritanya. Jatuhnya jadi magang mandiri. Tapi tetap di Icon Plus dengan bagian yang sama, jadi kayak lebih perdalam lagi lah, kayak bagian-bagian mulai konfigurasi mikrotik, bagaimana sistem keamanan jaringan, bagaimana mengatur trouble kalau pada trouble jaringan yang bermasalah di wilayah-wilayah yang mencakup Icon Plus itu. Masih ada yang ingin disampaikan? Untuk kayaknya untuk bagian non akademik enggak ada. Sudah cukup. Bisa diceritakan pengalaman karir yang paling berkesan bagi Anda? Untuk pengalaman karir yang lebih berkesan sih itu yang pada Konplus, karena kan sesuai dengan minat yang saya ambil di jurusan yang pada proses perkuliahan itu kan minat saya kan pada jaringan, sehingga pada saat saya melakukan magang mandiri dan magang kuliah di Icon Plus, saya mendapatkan banyak penambahan wawasan, mulai itu yang saya bilang tadi, membuat kabel, membuat jalur-jalur kabel, menentukan titik koordinat untuk pemasangan tiang, bagaimana alur dan cara kerja fiber optik, bagaimana cara mengkonfigurasi. Jadi sehingga kayak saya merasa berkesan dan mendapatkan ilmu baru di dunia magang itu, sehingga pada saat nanti saya terjun ke dalam dunia kerja, saya sudah dapat ilmu, jadi bisa memperdalam lagi, sehingga pada saat mendapatkan sebuah masalah pada dunia kerja, atau semisal kita disuruh untuk mencari kenapa sih bisa terjadi trouble pada jaringan ini. Dengan pengalaman magang saya bisa terapkan ke dalam dunia kerja, sehingga saya tidak banyak bertanya lagi ke atasan atau maupun yang ke senior yang sudah kerja. Jadi kayak saya sudah punya landasan sendiri gitu. Baik, sudah cukup jelas jawabannya. Kemudian sebelum kita masuk ke bagian inti wawancara,
Saya ingin mengulang kembali harapan saya dalam wawancara ini, yaitu saya berharap Anda dapat memberikan penjelasan yang spesifik terkait pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Saya akan meminta Anda untuk berbagi pengalaman, baik yang sukses maupun yang kurang berhasil, serta saya akan menggali lebih dalam tentang apa yang Anda pikirkan, katakan, rasakan, dan lakukan saat menghadapi situasi tersebut. Baik, sekarang saya akan minta untuk Anda mengingat 2-3 menit, mengingat kembali kejadian atau peristiwa yang sukses atau berhasil atau yang tidak berhasil yang Anda alami selama 2-3 tahun terakhir ini. Silakan diingat-ingat. Pengalaman yang belum yang sukses atau maupun yang Ya, keduanya. Oke. Boleh dilanjut. Saya sudah ingat. Atau masih perlu waktu? Ya, hanya Mas. 2-3 tahun. 2-3 tahun terakhir. Sudah. Ya. Baik, berdasarkan pengalaman yang tadi bisa kita jelaskan. Oh, bisa. Tadi yang pengalaman untuk 2, yang 3 ya, sampai. untuk yang berhasil saya yang dimana itu yang magang di Econ Plus saya anggap berhasil, dan adapun yang tidak berhasil itu pada saat praktek industri yang SMK yang di Mitratel. Karena kenapa saya bisa bilang tidak berhasil, karena pertama kayak jauh dari jurusannya, karena kan pada saat magang di Mitratel kan yang saya lakukan itu hanya kayak menginput berapa dana yang dibutuhkan untuk membangun sebuah tower, bagaimana alurnya pembuatan tower jaringan, sehingga saya tidak terjun langsung ke lapangan, yang dimana pada saat itu saya hanya di kantornya saja, dalam kantor. Itu pun dalam kantor hanya itu dihadapkan oleh Excel, penginputan data. Jadi sehingga itu pengalaman yang tidak berhasil. Adapun lagi pengalaman yang belum saya nyatakan berhasil itu pada saat saya mengikuti program yang di decoding. Ada salah satu untuk mengambil sertifikat yang kalau tidak salah itu kemarin saya ambil sertifikat, mau ambil sertifikat untuk website, pengembangan kayak pembuatan website. Nah, di situ saya belum berhasil karena pada dasarnya kan saya mengambil jurusan untuk fokusnya ke jaringan. Tapi saya mau mencoba hal baru. Dengan cara itu mengambil sertifikat untuk website, untuk supaya ada apa ya namanya, kayak ada pegangan lah sertifikatnya. Di situ saya tidak berhasil karena ternyata minat saya tidak kesampaian untuk membuat website, karena yang pertama banyak faktor. Adapun faktor-faktor yang membuat saya belum berhasil itu karena mungkin yang pertama baru kenal bahasa-bahasa pemrograman lah, yang memang pada SMK kan saya sudah belajar bahasa-bahasa pemrograman dasar seperti Dev C++. Tetapi pada saat saya masuk ke itu yang pengambilan sertifikat itu, bahasa pemrogramannya lain. Dia menggunakan kalau tidak salah tuh kemarin JavaScript sama HTML. Di situ saya mulai pusing. Jadi kayak harus mengulang lagi dari awal, mempelajari. Saya belajar lah. Kenapa semakin belajar begitu semakin susah. Jadi kayak
mungkin ini tidak berhasil sehingga saya tidak dapatkan sertifikatnya karena begitu tingkat kesulitannya kayaknya deh. Masih ada yang mau disampaikan atau? Kalau untuk itu yang bagian-bagian yang belum berhasil. Kalau untuk yang berhasil itu yang bergantungan semua pada jaringan, pokoknya mulai pemasangan, bagaimana eh, cara mengkontrol dan membagi bandwidth kepada pengguna, eh, bagaimana alurnya dari server langsung bisa mengatur meremote jaringan. Sehingga saya bisa terapkan karena kan saya juga di rumah ada kafe kecil. Sehingga saya bisa terapkan apa yang saya dapatkan di dunia magang, saya bisa terapkan sendiri di kafe itu dengan saya yang merancang sendiri bagaimana jaringannya, bagaimana pemasangannya, sehingga kayak lebih berhasil di bagian jaringan daripada di bagian yang pembuatan website itu tadi gitu. Baik. Jadi apa saja peran atau tanggung jawab atau kontribusi yang Anda lakukan pada situasi tersebut? Banyak kalau Bisa berbicara diceritakan? kontribusi. Kalau di bagian kontribusi itu saya apa ya kayak eh, apa sih istilahnya ya kayak bekerja tim. Kita kan untuk kemarin itu kan pekerjaan tim, jadi kayak bekerja secara tim, bagaimana kita bisa membagi tugas, bagaimana caranya, pokoknya ini bagaimana caranya trouble ini selesai, pokoknya semua dilakukan secara tim. Dan uh, per tim itu kan terdiri dari 4 orang. Di situ banyak, dan saya kemarin itu pada bagian pemasangan, jadi kayak apa ya yang tim yang teman-teman yang lain ada di kantor, saya kontribusinya langsung terjun di lapangan kayak begitu. Masih ada yang Uh, disampaikan? untuk kalau kontribusi sih itu saja. Terus kalau tanggung jawab? Tanggung jawab itu tanggung jawab penuh karena kita tidak mau mengecewakan konsumen, sehingga bagaimanapun apapun masalahnya kita harus memberi sebuah kenyamanan untuk konsumen, bagaimana supaya permasalahan jaringannya cepat selesai. Pokoknya kita bekerja secara tim dan bagaimana caranya kita maksimalkan semua kinerja kita untuk agar ini konsumen bisa nyaman dan jaringannya bisa kembali normal. Terus peran yang Anda ambil pada saat itu di bagian apa? Pada saat itu saya mengambil di bagian pemasangan dan perbaikan. Nah, pada saat itu pokoknya semisal di daerah A, kan di daerah ini mempunyai masalah, terus melapor ke kantor. Nah, terus dari kantor itu nanti didiskusikan dan dilihat sebelum terjun ke lapangan itu, dilihat dulu data-datanya, kayak mulai di mana kabel yang terpasang, pokoknya melakukan analisa dulu. Nah, setelah analisa didapat dan kita ketahui titik koordinatnya di mana boxnya terpasang, maka sudah itu saya langsung terjun di lapangan dengan cara mengecek apakah betul. Biasa kalau untuk masalah jaringan itu kan biasa masalah server, biasa jaringan yang kurang bagus, biasa juga terjadi masalah pada kabelnya. Kalau yang terjadi pada masalah kabel itu, kabelnya semisal kabelnya diminta-minta putus, ya kita lakukan pergantian kabel baru.
ataukah misalnya modemnya yang rusak. Nah, kita datang ke rumah pengguna itu untuk menggantikan kabelnya dan melakukan setting ulang agar wifi-nya bisa tersambung dan stabil lagi gitu. Eh, itu tadi yang diceritakan oleh Anda pada saat terjun lapangan itu kebanyakan atau memang kerjanya pada saat turun lapangan itu per tim atau per individual? Oh, kalau untuk yang turun di lapangan itu individu. Tapi untuk kerjanya per tim. Jadi misal di kantor per timnya itu kan 4 orang, terdiri dari 4 orang. Yang tiganya itu di kantor untuk menghandle, semisal menganalisa dulu di mana terjadi apa ya, kayak menganalisa kenapa bisa terjadinya trouble di jaringan itu. Terus yang setelah menganalisa ada lagi teman yang untuk melakukan pengecekan data, apakah betul, kayak pengecekan apakah betul dia sudah membayar jaringan. Kan biasa juga kenapa jaringan lalot, biasa faktor utamanya itu yang pembayarannya. Biasa kalau misalnya dia terlambat atau terlambat membayar, kan biasa dikasih apa ya, keringanan, semisal 1 hari 2 hari. Terus pada saat itu kalau misalnya dia tidak membayar pada jangka itu, maka jaringannya langsung diputus. Nah, itu ada teman juga untuk melakukan pengecekan itu. Yang teman satunya yang itu untuk apa ya, kayak melihat monitor lah di pada bagian server, yang pokoknya nanti dia yang konfigurasi, yang bagikan juga bandwidth. Pada saat setelah misalnya saya sudah dapat, oh ini orang sudah membayar, berarti otomatis saya harus terjun ke lapangannya, ke itu apa yang penyambungnya lah, penyambung kabelnya. Saya turun ke situ untuk melakukan pengecekan. Kalau memang betul-betul pada saat itu kabelnya putus, maka saya sendiri yang melakukan pergantian kabel. Jika tidak, jika bukan masalah kabelnya yang bermasalah, berarti saya melakukan konfigurasi ulang di rumah klien gitu. Baik, sudah cukup jelas ya. Kemudian bisa diceritakan mengenai langkah-langkah yang Anda ambil untuk memastikan bahwa Anda berhasil mencapai tujuan tersebut. Maksudnya langkah-langkah bagaimana? Apa-apa saja yang Anda lakukan untuk bisa capai hal-hal yang tadi Anda ceritakan mengenai kesuksesan Anda Oh, kalau saat 2 tahun, tiga iya, iya. tahun terakhir. Oh, banyak untuk langkah-langkahnya. Yang pertama tuh pokoknya nggak apa ya, kayak nggak boleh diam lah. Pokoknya harus kita sendiri yang mencari tahu lah. Kayak inisiatif sendiri, mau belajar sendiri bagaimana supaya memperdalam. Karena kan kalau semisal kita diam, nggak tahu apa-apa, terus kita nggak bertanya, nah, pasti otomatis kayak ah timbul rasa malas lah. Jadi dengan cara kayak lebih baik bertanya, lebih baik kebanyakan bertanya daripada nanti sulit sendiri. Terus setelah bertanya begitu kan otomatis kita sudah terbiasa lah untuk mendapat apa ya, kayak dapat ilmu baru. Nah, setelah dapat ilmu baru ya, semisal pulang dari situ, dari tempat kerja, tempat magang, kita praktekkan di rumah. Pokoknya enggak apa ya, pokoknya harus lebih baik sih kebanyakan praktek daripada teori. Karena kalau teori kebanyakan biasa, kalau sudah diterima tidak lama dilupa. Kan beda sama kalau kita praktekkan sendiri. Kalau kita praktekkan sendiri kan kita bisa ulang-ulang praktek lama-lama, kayak oh terbiasa nih, jadi ditahu cara-caranya gitu, sehingga kayak biar enggak bertanya mungkin toh, karena lebih banyak praktek kan kalau teori
apa ya, fokus ke menghafal kalau teori. Kalau praktek langsung kita sendiri yang terjun, sehingga dengan itu banyak praktek sehingga kita nanti kedepannya bisa apa ya, kayak berhasil untuk bagaimana melakukan pemecahan masalah di situ ada anunya. Baik, kemudian bisa Anda ceritakan bagaimana hasil akhir dari upaya yang Anda lakukan? Hasil akhirnya itu banyak sih. Kalau hasil akhir eh, biasa tergantung, kalau hasil akhir tergantung individu. Saya kemarin setelah magang di situ, saya ditawari kontrak untuk melanjutkan apa ya, masuk ke jenjang kerja. Tetapi kemarin di situ saya berpikir mending saya kasih selesai kuliahku dulu, menyelesaikan kuliah, terus nanti kembali lagi ke situ. Ataupun kalau enggak kembali ke situ pasti dapat tawaran yang lebih tinggi dari situ. Wah, intinya harus di bagian IT. Jadi ada pemikiran begitu yang muncul. Oh iya, karena semisal takutnya kalau kerja langsung, otomatis kan biasa pembagian waktu untuk kuliahnya yang bentrok. Nah, jadi kayak enggak fokus, sehingga kita kerja tapi pendidikan kita terbengkalai, jadi kayak lama lama selesainya lah. Ya baru kan untuk di dunia kerja sekarang kan lebih dibutuhkan yang berpengalaman dan minimal ada apa ya, kayak ijazah S1. Semisal kalau saya memilih pada melanjutkan di situ di Icon Plus, terus kuliah saya terbengkalai, nah maka pasti otomatis jabatannya di situ-situ saja, kayak ndak bisa naik jabatan karena yang stuck, karena ndak ada ijazahnya. Nah kemarin jadi saya diskusi kemarin sama orang tua, kata orang tua bilang mending kasih selesai dulu kuliahnya, sehingga kalau sudah dapat ijazah bisa langsung melamar di situ. Dan kalau ada ijazah kan langsung bisa kontrak, jatuhnya kayak kontrak wajib, kayak apa ya, kayak itunya langsung pegawai tetap lah kan. Kalau enggak dapat ijazah kemarin jatuhnya hanya kontrak 1 tahun. Jadi mending kasih selesai dulu terus melamar lagi di situ di Icon Plus, ataukah semisal rezeki bisa melamar di kantor Google atau apa, nah, begitu. Baik, sangat bagus tadi penjelasan yang Anda berikan. Kemudian kita masuk ke bagian berdasarkan pengalaman yang tadi Anda ceritakan, bisakah Anda gambarkan situasi yang terjadi pada saat itu? Maksudnya situasi Permasalahan-permasalahan yang Anda tadi alami, bisa kita gambarkan situasinya pada saat itu bagaimana? kalau pada saat yang kejadian yang pada saat problem itu pokoknya semua pusing, karena pernah suatu hari pokoknya semua jaringan di daerah-daerah Sulawesi Utara kalau nggak salah trouble. Pokoknya merah semua, merah dan terganggu, sehingga satu orang kantor itu pusing bagaimana cara menyelesaikannya. Pokoknya susah lah didapat anunya apa, trouble-troublenya, sehingga harus langsung terjun di situ. Pokoknya kacau pada saat itu yang di situ, karena pokoknya kita ndak bisa pulang kalau jaringannya belum bagus. Jadi harus bagus dulu baru bisa pulang. Walaupun ada shift yang teman-teman shift, pokoknya tetap harus kerjasama. Sudah cukup jelas ya. Kemudian bagaimana peran atau tanggung jawab Anda yang Anda lakukan dalam situasi tersebut? Jadi apa yang Anda lakukan pada saat atau permasalahan itu? Kalau yang saya lakukan ikut membantu. Pokoknya sama-sama pusing. Pokoknya bantu sampai didapat jalan keluarnya, sehingga didapat jalan keluarnya apa
dan bagaimana langkahnya supaya jaringannya itu bisa kembali normal. Masih ada yang Kalau bisa turun lapangannya langsung turun, kayak begitu. bisa diceritakan lagi apa langkah-langkah yang Anda ambil dalam situasi tersebut? Kalau langkah-langkahnya banyak-banyak berdoa, karena banyak-banyak berdoa dan lebih banyak menganalisa. Pokoknya dianalisa lagi, pokoknya mulai dari tarikan kabelnya, masalah di servernya kah, pokoknya dicek, melakukan pengecekan ulang. Kan pengecekan ulangnya kan melalui server. Nah, di situ di server kita lakukan konfigurasi ulang, sehingga kalau memang setelah dikonfigurasi belum kelihatan, kayak belum selesai, nah, maka langkah berikutnya yaitu turun ke lapangan untuk memperbaiki. Baik. Tadi kan itu pertanyaan-pertanyaan dari kebanyakan dari pada saat magang Iya. perkuliahan. Nah, kalau di magang SMK bagaimana? Oh, kalau di magang SMK itu kebanyakan di dalam kantor sih. Bisa mungkin diceritakan kejadian-kejadian yang sukses dan kejadian-kejadian yang menurut Anda gagal dalam. Oh, kalau yang SMK itu yang suksesnya itu kayak lebih ke mengetahui bagaimana cara pemasangan tower sih untuk yang itu, dan bagaimana mengoperasikan Excel, rumus-rumusnya kayak begitu, dan bagaimana RAB untuk pada pemasangan tower jaringan. Untuk yang merasa gagalnya sih karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang saya kira pada saat saya magang situ saya bisa turun ke lapangan, ternyata saya tidak pernah turun gitu, sehingga kayak lebih enggak, apa ya, enggak berinteraksi ke tidak berinteraksi ke lapangannya, kebanyakan di kantor. Jadi memang tujuan awalnya masuk ke magang itu ingin ambil bagian di bagian Iya, lapangan. bagian lapangan, supaya karena kalau di bagian lapangan kan nggak langsung terjun langsung, beda sama yang di kantor. Kan kalau di kantor paling pengecekan kayak input data. Kan kalau di lapangan langsung langsung kita yang kerja, didampingi bagaimana sih supaya ini eh, pemasangannya berjalan lancar, bagaimana cara ini tower bisa dapat jaringan, dari mana sumbernya. Kalau semisal saya turun ke lapangan, jadi ya mungkin kemarin salah pilih tempat, jadi kayak mungkin magang SMK itu kayak gagal ya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan dalam kampus seperti organisasi, apakah ada? Oh, kalau organisasi lebih banyak ke himpunan jurusan sih. Itu pun kayak untuk sekarang mulai sudah, apa ya, Kak, tidak aktif lagi karena fokus untuk tugas akhir. Jadi kayak jarang, beda sama awal-awal perkuliahan yang kayak rajin ke sekret, rajin rapat untuk cari-cari relasi, pengetahuan kayak gitu. Tapi sekarang sudah jarang. Jadi sempat terjun ke organisasi juga. Oh, sempat. Kemudian bagaimana strategi Anda untuk bisa memanage waktu Anda? Oh, kalau untuk memanage waktu untuk apa ini? Dalam perkuliahan dan organisasi. Oh, kalau untuk memanage lebih, apa ya, kan untuk organisasi kan biasa dilakukan setelah jam perkuliahan. Misal untuk jam-jam rapatnya biasa sore atau biasa malam. Jadi kayak tidak terganggu jadwal kuliahnya. Itu pun kalau misalnya apa ya, kayak eh, ber apa ya, kayak
bertabrakan jam rapat dan jam kuliahnya, otomatis pasti saya lebih pilih ke jam untuk menuntut ilmu lah, lebih lebih penting saya masuk jadwal perkuliahan daripada menghadiri rapat organisasi yang pada akhirnya nanti kan kalau rapat organisasi kan nanti ujung-ujungnya terlempar ke grup juga, jadi kita tahu beda kalau sama yang kalau tidak mengambil perkuliahan jam mata kuliah, karena kan banyak dosen juga yang kayak tidak melempar di grup apa-apa saja yang dipelajari, jadi kayak mending ketinggalan rapat daripada ketinggalan pelajaran gitu. Baik, terima kasih. Kemudian apakah ada kejadian yang menarik pada saat Anda magang? Mungkin hal-hal baru yang betul-betul baru Anda ketahui. Kalau waktu magang itu banyak dapat sih teman-teman baru, punya teman-teman Icon Plus dari luar kota. Jadi kayak sharing, jatuhnya lebih banyak ke sharing bagaimana kondisi di sana di lokasinya. Jadi kayak bagaimana apa ya kayak cara kerjanya, cara apa sih namanya yang kayak jam-jam masuk kerja kayak begitu, bagaimana suasananya di sana kayak begitu. Kalau di kejadian yang menarik dan waktu saya magang kan setiap hari Jumat ada waktunya itu namanya waktu olahraga. Nah jadi kayak diwajibkan untuk mengikuti senam. Nah, jadi begitu. Kemudian apa tantangan Anda selama Anda menjalani magang? Untuk tantangannya sih lebih banyak itu sih menggali hal-hal barunya, itu tantangan karena kan harus apa ya kayak kita lebih aktif sendiri lah daripada kayak kita harus ditegur dulu, mending kita yang aktif sendiri mencari bertanya sehingga kita bisa mengetahuinya kayak gitu. Bisa diceritakan lebih spesifik bagaimana tantangan yang paling sulit yang Anda alami pada saat magang di SMK? Tantangannya itu sih lebih banyak ke bagaimana supaya saya bisa keluar ke lapangan, ke terjunnya. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa terjun ke lapangan, sehingga kayak saya disuruh sama guru pembimbing untuk menanyakan ke orang-orang kantor, bilang Pak saya mau terjun, tapi tidak dikasih terjun gitu. Kalau pada saat perkuliahan, apakah ada tantangan-tantangan atau mungkin tantangannya cukup sama? Kalau di perkuliahan itu lebih lebih banyak ke sharing jatuhnya, ke sama itu yang tadi yang saya bilang yang ke ekon plus wilayah lain. Biasa kadang juga ada petinggi datang dari yang Jakarta, ekon plus Jakarta, maka sharing webinar begitu, seminar. Jadi kayak tantangannya sih bagaimana supaya saya bisa masuk ke itu yang Icon Plus di Jakarta, karena kan di situ pusat. Jadi kayak bagaimana supaya saya bisa masuk di situ, pokoknya persyaratannya lah gitu. Apa tanggung jawab yang paling berat yang pernah Anda ambil pada saat magang? Tanggung jawab paling berat itu waktu dapat trouble yang di Sulawesi Utara kalau tidak salah kemarin. Sulawesi Utara. Iya, yang apa ya yang punya tanggung jawab terberat itu karena Ini pada saat perkuliahan magang. Iya, yang di Icon Plus itu. Karena kenapa saya bisa bilang tanggung jawab berat, karena
eh, apa ya, semisal hari ini eh, gangguan, pokoknya besok sudah tidak boleh gangguan lagi. Jadi kayak tanggung jawabnya lebih besar supaya tidak eh, apa ya, mengecewakan eh, pelanggan-pelanggan yang ada di Sulawesi Utara itu. Apakah ada kesalahan fatal yang pernah Anda lakukan pada saat magang tersebut? Untuk tidak masuk kesalahan fatal sih, paling Bisa kesalahan, diceritakan lebih spesifik? oh ya, kayak paling kesalahan-kesalahan kayak biasa, kesalahan melihat jalur kabel, kebanyakan itu jalur kabel, kesalahan pada melakukan pemotongan kabel fiber optik, biasa melakukan kesalahan konfigurasi, dan apa ya, pemasangan juga pernah melakukan kesalahan pemasangan eh, sehingga si konsumen itu belum dapat jaringan, biasa salah titik koordinat juga, titik koordinat tiangnya, salah pembuatan jalur yang dimana harusnya kita mencari jalur terdekat untuk sampai ke situ, jalur jalur jaringannya kita buat keliling gitu. Itu kesalahan-kesalahan menurut Ya, Anda yang... Kemudian apa keberhasilan Anda yang menurut Anda paling berhasil pada saat Anda magang? ya itu kalau berhasil, untuk yang berhasil itu yang di Sulawesi Utara, pokoknya eh, besok, pokoknya hari ini dikerja besoknya selesai. Dan itu berhasil. Ya berhasil. Apa yang Anda lakukan dan tanggung jawab apa yang Anda lakukan pada saat itu, bisa mungkin diceritakan lebih spesifik lagi? Untuk tanggung jawabnya sih lebih ke arah melakukan konfigurasi. Kita yang menghubungi orang-orang yang di Sulawesi Utara untuk melakukan pengecekan. Jadi pokoknya kita konfigurasi terus, pokoknya analisa-analisa bagaimana supaya bisa ini jaringannya bagus lagi, begitu. Jadi kita lakukan konfigurasi di mikrotik, di server, dan terus kita apa ya, remote, kita restart ulang jaringannya begitu. Itu pada saat magang Anda jalani berapa lama? Untuk magang perkuliahan itu 3 bulan, kalau magang mandiri itu juga 3 bulan, Tiga jadi semua bulan totalnya 6. pada saat libur. Ya pada saat libur. Kemudian pada saat setelah magang Anda kembali ke dunia perkuliahan, apa saja yang Anda bisa terapkan pada dunia perkuliahan itu? Eh, Lebih yang saya bisa terapkan itu ya lebih banyak ke itu sih, ke mata pelajarannya, karena kayak tanpa dijelaskan lagi kayak saya sudah mengerti, jadi kayak saya bisa lebih cepat lah mengumpulkan ulangan tugas-tugasnya begitu. Bisa diceritakan lebih spesifik lagi benefit apa yang Anda dapatkan pada saat Anda magang? Oh, kalau untuk benefitnya sih banyak, karena dapat ilmu baru, bisa melakukan pemasangan jaringan sendiri, konfigurasi jaringan sendiri. Jadi yang itu saja, yang melakukan konfigurasi, pemasangan, pembuatan jalur-jalur kabel, kayak gitu. Berarti banyak ilmu yang diserap pada Ya, saat magang. Eh, jadi sebelum kita mengakhiri wawancara ini, apakah ada hal lain dari wawancara ini yang belum sempat kita bahas dan ingin Anda tanyakan? Saya ingin memastikan Anda untuk mendapatkan semua informasi yang Anda butuhkan. kayaknya sudah tidak ada. Sudah cukup. Ya cukup. Jadi terima kasih atas waktunya. Saya sangat menghargai waktu yang Anda luangkan untuk wawancara ini. Ya. Terima kasih telah berbagi pengalaman Anda dengan saya. Kemudian saya akan mempertimbangkan semua informasi yang telah Anda sampaikan dan menginformasikan hasilnya melalui email dalam waktu 1 minggu ke depan. Mungkin itu saja dalam sesi wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Menteri